Ini kan sebagai relawan kan ya butuh ya artinya butuh dana kan. Nah, ini Bung Kris ini modalnya dari mana ini Ganjaris? Kami kan relawan ya. Relawan ya, ya. Jadi ambil 4 huruf di depan rela. Oke, Ya. rela. Pemirsa Nawacita Politik TV, ketemu kembali dengan saya Ottoli Jebua dalam acara Sekaranglah Waktunya. Sekarang waktunya kita bicara dan sekarang waktunya kita mengambil keputusan. Di studio hadir tamu saya di hari ini yang spesial hadir Bung Kris Tanjra. Cantra. Ya, Bung Kris. Selamat siang, Bung Kris. Selamat siang, Apa kabar? Bung Oti. Sehat? Sehat, Ya, puji Tuhan. Sehat. syukurlah. Sepanjang kita masih sehat, artinya itu namanya kita masih bisa beraktivitas. Ya, Ya. betul. Bung Kris, mungkin silakan bisa memperkenalkan diri apa aktivitas hari-hari kepada pemirsa Nawacita Politik TV, dipersilakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Kris Cantra. Saya saat ini ditampuk sebagai PLT Ketua Umum dari Koordinator Nasional Ganjaris. Keseharian saya ini sebagai staf ahli Dewan Pertimbangan Presiden. Dan juga keseharian saya juga sebagai pengusaha. Dan saya saat ini sudah menjalani sebagai relawan di Ganjaris ini sudah berjalan 2 tahun. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Bung Kris. Nah, menarik sekali tadi, beliau ini sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Koordinator Nasional Ganjaris. Nah, Bang Kris, ini sejak kapan ini ada relawan Ganjaris? Ganjaris ini terbentuk 1 Juni 2021. Jadi pada saat itu kita membentuk Ganjaris ini kumpulan dari teman-teman yang punya satu visi bagaimana kita harus memilih seorang pemimpin yang melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Pada saat itu kita berkumpul hanya sekitar 15 orang. Dan kita membuat gerakan namanya Ganjaris. Ganjaris itu singkatan dari Ganjar Indonesia 1. Ganjar Indonesia 1, Ganjaris. Satu, Oke. satu. Jadi pada saat kita membentuk itu, kita adalah relawan yang pertama yang mendeklarasikan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024 mendatang. Kalau relawan yang mendukung beliau sebagai gubernur sudah cukup banyak. Jadi yang mendeklarasikan mendukung beliau sebagai calon presiden adalah kami yang pertama pada saat itu mendeklarasikannya. Ya, artinya sebelum PDIP mendeklarasikan, artinya Ganjaris sudah lebih duluan. Ya, bisa dikatakan begitu. Gitu ya. Iya, menarik sekali. Nah, sekarang Ganjaris ini sudah ada berapa banyak di daerah? Saat ini kami sudah ada di 30 provinsi kurang lebih, dan di luar negeri pun juga ada di 10 negara. 10 negara? 10 negara. Lebih seperti itu. Nah, di daerah kabupaten kota juga ada? Sudah. Nah, di daerah dia namanya apa? Di daerah itu kabupaten kota kita sudah ada sekitar 400-an ya. 400? Satuan relawan. Satrel. Satuan relawan ya? Kita sebutnya Satrel. Satrel? Nah, satuan relawan. Satuan relawan. Cukup banyak juga ya? Jadi persatuan relawan itu anggotanya itu kurang lebih sekitar 50 sampai 100. Jadi kalau saat ini sudah ada 492 Satrel kabupaten kota, ya kurang lebih anggota relawan kita yang tersebar di Indonesia dan di luar negeri kurang lebih sekitar 15 sampai 20 ribu. 15 sampai 20 ribu. Wow, satu kekuatan yang besar. Relawan sebesar itu, sebanyak itu ya. Ya. Nah, saya mau tanya dulu. Ini Ganjaris ini sudah diketahui oleh Pak Ganjar Pranowo. Ada relawan Ganjaris? Ya, sudah diketahui. Kemarin kalau tidak salah 2 minggu lalu Ganjaris beserta dengan Pak Ganjar Pranowo melakukan virtual nasional, virtual Zoom. Zoom, pertemuan. Ya. Apa ada arahan dari beliau? Ya, arahan dari beliau tetap sama seperti yang beliau sampaikan. Ya, sebagai relawan pendukung Ganjar Pranowo, ya kita lebih mengedepankan cara-cara yang beradab. Ya. Tidak saling memaki, tidak Ya. saling mencaci, dan kita lebih mengedepankan gagasan dan ide-ide untuk memilih seorang pemimpin. Ya. Gitu.
Jadi ya arahan beliau kepada relawan Ganjaris juga, beliau sangat berharap sekali bahwa kita antar sesama relawan pendukung Ganjar Pranowo dan dengan yang bukan relawan pendukung Ganjar Pranowo pun kita harus bisa saling bersilaturahmi. Bersilaturahmi ya. Oke. Nah, ada yang menarik. Bang Kris, mengapa harus memilih Ganjar sebagai calon presiden 2024? Ya, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Kan yang lain kan ada. Ya. Ada Prabowo, ada Anies, bahkan mungkin ada yang lain. Ya, saat ini kami Ganjaris pada saat Juni 2021 mendeklarasikan mendukung beliau. Sosok yang kami lihat dari seorang Ganjar Pranowo ini adalah beliau ini sosok yang Pancasilais. Oke, Pancasilais Satu. itu yang pertama. Oke. Kedua, beliau ini adalah sosok yang pro kebinekaan. Ya, Nah, yang ketiga berintegritas. integritas, Keempat merakyat. merakyat. Dan yang terakhir adalah beliau anti intoleran dan anti radikalisme. Ya. Gitu. Ada dalam sebuah pertemuan di Jawa Tengah, ketika itu beliau mengundang seluruh guru-guru yang ada di Jawa Tengah. Ya. Pada saat dalam pertemuan tersebut beliau menyampaikan, jika ada Bapak Ibu yang terafiliasi radikalisme intoleran, Ya. silakan keluar. Oh. Dan kalau saya sampai tahu, saya akan coret. Oh, tegas ya? Tegas. Dan ini tidak dilakukan oleh Calon-calon yang lain. pemimpin-pemimpin yang berani, yang mempunyai kapasitas seperti itu. Sebagai seorang kepala daerah, kebanyakan mereka lebih memilih posisi yang aman. Gitu loh. Tapi saya melihat Ganjaris ini melihat bahwa Ganjar Pranowo ini berani berbeda. Nah, menarik tadi, Bung Kris tadi kan katakan bahwa Ganjar Pranowo ini intoleran lah ya. Tapi masih ingat ada segar di ingatan kita yang salah satu penyebab mengapa Indonesia gagal menjadi tuan rumah U20. Ya. Itu di media sosial sangat bergerak. Salah satunya itu karena pernyataan Pak Ganjar tidak mendukung Israel hadir di Indonesia. Nah, bagaimana ini Ganjar bisa menyikapi ini? Ya, memang ini kan adalah sikap dari seorang marhainisme dari sosok di dalam Ganjar Pranowo. Beliau ini adalah bisa dibilang adalah anak ideologis dari seorang Bung Karno ya. Jadi apa yang menjadi kemarin soal perihal U20 itu juga kita harus melihat dari kacamata yang lebih besar, yaitu konteks U20 itu kan konteks yang memang dari awal udah ada dalam undang-undang menolak kehadiran. Itu pertama. Terus yang kedua, dalam konteks U20 kemarin itu juga kami melihat ada oknum-oknum yang mencoba untuk membawa ini menjadi gorengan yang menarik buat mereka. Gitu loh. Karena ini nggak mungkin sampai sebesar itu kalau tidak digoreng oleh kelompok-kelompok yang memang berseberangan dengan Ganjar Pranowo. Gitu. Tapi sekali lagi perihal U20 ini adalah hanya satu dari sebagian permasalahan bangsa dan ini akan kita lewati bersama karena prestasi-prestasi dari para pemain sepak bola PSSI khususnya ini kan tidak hanya soal U20. Masih banyak. Kayak kemarin SEA Games kita berhasil juara menang. 1. Gitu loh. Jadi masih banyak prestasi-prestasi di persepak bolaan yang bisa kita capai, tidak hanya di soal U20 ini, gitu loh. Itu saja. Sekalipun itu memang membuat satu suasana di publik yang ada banyak orang yang mengalahkan, ini Pak Ganjar. Tahun politik. Tahun politik Tahun politik, gitu loh. Itu terus digoreng itu ya. Iya, dan kemarin itu kalau tidak salah ada berita di Detik Argentina yang memajukan diri sebagai tuan rumah U20 kemarin itu, akhirnya kan ada demo besar-besaran. Memang. Itu bisa dibayangkan ketika itu terjadi di Indonesia. Di Indonesia ya. Akan seperti apa nanti, gitu. Jadi ini yang kita jaga bersama-sama. Saya melihat Ganjar Pranowo sudah mengambil sikap di depan ketika orang mencari posisi aman, beliau malah menjadi tameng untuk itu semua. Gitu loh. Oke, Bung Kris, apa sebelumnya relawan Pak Jokowi bukan? Saya dari relawan Ahok sampai relawan Jokowi sampai sekarang relawan ya makanya saya pikir kenapa Bung Kris mendukung Ganjar karena memang ini ada latar belakang yang tadinya juga relawan Pak Jokowi ya. Oke. Nah, Ganjaris apa bisa memastikan bahwa Ganjar ini akan bisa menjadi penerus bagi Jokowi? Penerus Jokowi, bukan pengganti Jokowi lah ya, penerus Jokowi. Ya, saya rasa masyarakat Indonesia saat ini sudah cerdas ya. Sudah cerdas bagaimana mereka bisa melihat seorang pemimpin yang baik,
yang bisa meneruskan kinerja baik yang sudah dilakukan seorang Jokowi ini kan harus jelas pemimpin yang punya track record yang jelas. Yang jelas ya. Jejak digital yang jelas, ya kan. Apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo itu kan kita bisa melihat ada kemiripan. Ada kemiripan dengan cara-cara Pak Jokowi. Gitu. Bagaimana dia menyelesaikan masalah, bagaimana dia datang ke sebuah lokasi yang ada masalahnya dia selesaikan pada saat itu, dan bagaimana dia mengantisipasi segala permasalahan dengan cekatan. Ya, kami melihat bahwa pemimpin yang punya sikap tanggap seperti itu baru Ganjar Pranowo. Baru Ganjar Pranowo ya. Ya, memang kita harus akui bahwa dari antara saat ini 3 elektabilitas capres yang tertinggi, Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies, ya kami melihatnya ya masih Ganjar yang terbaik ya. Masih Ganjar yang terbaik. Ya. Kita tidak mau memilih pemimpin yang punya masa lalu dengan pelanggaran HAM. Kita tidak mau memilih seorang pemimpin yang lebih mengedepankan politik identitas. Kita tidak mau seperti itu. Ya. Nah, ini apakah Ganjaris ada hubungan dengan Partai PDIP sebagai pendukung Ganjar? Tidak ada. Tidak ada ya? Kami adalah relawan organik yang militan, yang terbangun dari berbagai elemen profesi, dan juga kami dari berbagai unsur-unsur. Jadi ya, kami ini benar-benar organik. Kami ini benar-benar mandiri dan militan dan tidak dibawa partai apapun. Partai apapun ya, Tidak termasuk PDIP. Termasuk partai. Nah, ini kan sebagai relawan kan ya butuh ya, artinya butuh dana kan untuk bisa mensosialisasikan banyak kepada masyarakat. Nah, ini Bung Kris ini modalnya dari mana ini Ganjaris? Ya, kami kan relawan ya. Relawan ya. Jadi ambil 4 huruf di depan, rela. Oke, rela ya. Jadi menjadi relawan itu ya harus mulai dari hati. Oke. Kalau dari hati sudah memilih untuk mendukung seseorang dengan ikhlas, dia secara tidak langsung dia akan bergerak untuk mau mengeluarkan dari penghasilannya. Uangnya sendiri ya. Artinya dia tidak bicara apa yang dia dapat. Tidak bicara di depan. Tapi apa yang dia bisa berikan ya. Betul. Luar biasa ya. Ganjaris itu adalah apa yang bisa kita kontribusikan. Itu yang pertama. Oke. Gitu. Oke. Artinya ini tidak ada di belakang Ganjaris seorang sponsor atau perusahaan besar apa, tidak ada? Sponsor tidak ada, tapi mungkin simpatisan ada. Oh, oke. Simpatisan. Jadi simpatisan yang melihat pergerakan kami pure, real, nyata, konkret, dan mereka ada nih nyumbang. Ya, tanpa permintaan apa-apa. Tanpa permintaan apa. Kita tidak meminta. Iya. Jadi ini adalah bentuk keikhlasan mereka sebagai simpatisan. Gitu. Simpatisan ya. Iya. Ya, artinya semakin orang, kalau semakin pergerakan kita dilihat positif, pasti banyak orang yang tergerak. Betul. Ya, Betul. ikut mendukung. Ya, apalagi ini kan niat-niat yang baik untuk Indonesia. Nah, kembali kepada Ganjar. Kan Ganjar kan tidak bisa maju sendiri. Ya. Kan dia harus butuh wakil. Ya. Nah, teman-teman di Ganjaris, kira-kira dari potret beberapa nama sebagai wakil sekarang ini, siapa kira-kira yang pas untuk mendampingi Ganjar? Apakah dari tentara, dari sipil, dari pengusaha, atau mewakili agama? Ya, katakan begitu. Ya, kita anggapkan Ganjar kan nasionalis. Siapa yang lebih cocok menurut teman-teman di Ganjaris yang pantas untuk mendampingi beliau? Ya, kalau dari kami Ganjaris ya saat ini, kami tidak terfokus untuk cawapresnya siapa ya. Oke. Karena membahas cawapres itu bisa menjadi permasalahan baru di dalam relawan kami. Oke. Karena setiap orang mempunyai favorit cawapres masing-masing. Iya. Gitu. Ketika udah berbeda pendapat, ribut. Ribut. Jadi ya, sampai saat ini yang kita yakinkan adalah capresnya tetap adalah Ganjar. Itu Ganjar, satu. oke. Karena Ganjaris ini terbentuk sebagai relawan capres, bukan relawan cawapres. Oke. Itu satu. Terus kedua, cawapresnya siapapun yang pasti harus punya satu visi misi dengan Ganjar Pranowo. Oke. Dan yang kedua adalah harus bisa mempunyai basis massa yang jelas, Ya. harus bisa mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam berorganisasi, Ya. dan juga dikenal di dunia internasional juga. Nah, Ya. saya rasa ini kan posisi-posisi kriteria yang dimana ini bisa membantu Ganjar nantinya. Oke. Gitu. Tapi terlepas itu siapa, namanya siapa ya kami tidak bisa sebutkan karena sampai saat ini saya sudah menginstruksikan kepada teman-teman kita harus satu komando apapun yang dipilih oleh
Ganjar nanti cawapresnya, kami manut saja. Ya, artinya kita mendukung siapapun nanti ya. Iya, kita mendukung. Gitu. Oke, seandainya Prabowo, Ya kalau misalnya Prabowo dan itu adalah yang terbaik untuk NKRI, kenapa tidak? kenapa tidak ya? Ya, gitu. Artinya berarti Ganjaris untuk wakil bebas lah ya. Ya, Siapa kami yang menyerahkan terbaik lah sepenuhnya kepada Ganjar Pranowo kepada lah. Ganjar. Oke. Satu pergerakan yang luar biasa. Nah, saya melihat kan sudah banyak juga relawan yang Ganjar ini dari macam-macam nama lah. Ya, ada juga yang langsung dibawa komando PDIP, ada juga yang memang terbentuk sendiri ya, orangnya sendiri. Ini ada hubungan saling mengenal nggak dengan teman-teman Ganjar, relawan yang begitu banyak ini semua? Hubungannya gitu loh. Kita semua saling berkenal dan kita semua saling bersilaturahmi dan juga terkadang kami beberapa kali berkolaborasi. Oh, berkolaborasi, oke. Jadi kita punya yang namanya sekretariat bersama lah. Oke. Yang dimana itu adalah kumpulan teman-teman relawan pendukung Ganjar Pranowo. Jadi untuk membuat sebuah perahu besar, ketika nanti waktunya sudah tiba, kita akan bergerak bersama. Oke. Gitu loh. Nah, ini untuk semakin memperkenalkan Ganjar di publik, kira-kira program apa saja yang sudah disiapkan oleh teman-teman Ganjaris sehingga program atau event yang akan dibuat ini semakin membuat Ganjar lebih dikenal? Ya, kita tidak bisa pungkiri di 2024 nanti itu pemilih muda adalah pemilih yang paling banyak. Ya, pasti. Sekitar 50% sampai 55%. Ya. Nah, artinya pergerakan teman-teman dalam merangkul suara-suara pemilih swing voter atau first voter seperti itu harus melalui dengan program-program yang dimana kena ke mereka. Betul. Kalau anak muda itu kan kita bicara bisa dengan kemarin itu kita punya sayap namanya Garuda. Sayap dari Ganjaris Garuda. Garuda itu singkatan dari Ganjaris Muda Indonesia. Oh, Garuda, Ganjaris Muda Indonesia. Ini yang baru lagi. Jadi mereka itu membuat pertandingan futsal. Oh, futsal, oke. Ya, terus mereka membuat pertandingan turnamen e-mobile. Ya kan. Nah, terus mereka juga membuat pelatihan bahasa Jepang, bahasa Inggris kepada anak-anak muda. Oke. Dan itu mereka lakukan di titik-titik langsung di daerah rumah-rumah warga. Oke, sangat positif. Gitu. Jadi langsung kena kepada mereka. Iya. Gitu. Jadi program-program seperti itu yang kita sudah lakukan dari awal kita teruskan, kita tingkatkan. Gitu. Itu satu. Terus yang kedua, kita punya sayap yang namanya Srigan. Srigan ini Srigan ini Sri Kandi Ganjaris. Oke, berarti buat perempuan-perempuan ini. Oke. Nah, jadi pergerakan ibu-ibu ini juga cukup banyak dengan memberikan pelatihan UMKM, dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat langsung. Jadi pergerakan kita lebih fokus bagaimana langsung kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Gitu. Nah, jadi sayap Ganjaris itu ada 4. Ya. Yang tadi udah 2 saya sebutkan. Ya. Yang 2-nya lagi adalah Semoga. Semoga itu senang motoran Ganjaris. Oh, ini motor ini. Nah, jadi ini untuk para biker. Para biker. Ya, kita bisa lihat bagaimana komunitas biker di Indonesia ini kan banyak sekali. Betul. Dan mereka adalah orang-orang yang militan. Ya. Orang-orang yang die hard gitu loh. Jadi ketika mereka sudah mempunyai visi dan misi yang sama, nah mereka langsung berkembang. Saat ini keanggotaannya sudah kurang lebih hampir 2.000. Wow. Gitu untuk sayap dari Semoga. Semoga ya. Nah, senang motoran Ganjaris. Iya. Oke, satu lagi? Ghost Gun. Goes sepedaan Ganjaris. Oke. Ini dari komunitas sepeda. Sepeda ya, luar biasa. Jadi kita punya 4 sayap. Semoga, Ghost Gun, Srigan, dan Garuda. Ya, semua ini terus bergerak. Bergerak terus. Luar biasa. Ya. Oke, pemirsa Nawacita Politik TV, luar biasa kita bisa mendengar penjelasan yang sangat rinci termasuk dengan apa yang mau dilakukan, apa harapannya untuk Pak Ganjar ya di 2024. Yang terakhir, Bung Kris, pesan terakhir untuk pemirsa Nawacita Politik TV. Iya. Jadi kami relawan Ganjaris, relawan pendukung Ganjar Pranowo mengajak seluruh elemen masyarakat, mari kita memilih seorang pemimpin yang sudah terbukti jejak rekamnya, pemimpin yang sudah terbukti kinerjanya, pemimpin yang berintegritas, merakyat, Pancasilais, pro kebinekaan. Itu adalah pemimpin yang harus kita pilih untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi yang sudah baik ini. Sekaranglah waktunya
kita harus memilih seorang pemimpin yang baik. Dan kami mendukung seorang Ganjar Pranowo. Terima kasih. Luar biasa. Makasih Bung Kris, Ketua PLT, Ketua Umum Kornas. Ya. Ganjaris. Luar biasa pertemuan di hari ini. Pemirsa Nawacita TV, demikian perbincangan saya dengan Bung Kris, Ketua Umum Ganjaris. Dan salam untuk Indonesia. Yes.